Satu, dua. Ya, saat ini saya bersama Kepala Desa Siruar, Kecamatan Parmaksian. Kami sedang berada di atas jembatan Siruar yang menghubungkan dari Parmaksian ya, dari sekitar kawasan Toba Pak Lestari menuju Desa Siruar. Nah, Amang, ini jembatannya seperti apa ini sebelumnya nih? Ini kan lagi dikerjakan ini. Jembatan ini sudah separah apa sebelumnya? Oke, terima kasih. Ini jembatannya dulu. Ini jembatannya dari kayu. Kayu ya? Dari kayu. Dia bentuknya kayunya ini nggak ada penggalangnya di bawah. Yang ada cuma satu di tengah, satu di pinggir sana. Nah, Kondisi kayunya udah lapuk. udah mulai lapuk ya? Mulai lapuk. Mungkin cepat dia lapuk karena nggak ada atapnya, kena hujan, kena matahari. Jadi cepat lapuk dia, Pak. Berarti berbahaya bagi pengendara sebenarnya sebelumnya ya? Udah akhir-akhir ini udah sangat membahayakan. Udah banyak yang berlubang-lubang, ada yang rusak, mungkin kena mobil atau gimana, Pak. Perkiraan ini yang terakhir diperbaiki usia berapa nih? Diperkirakan ini kemarin itu di usia 2 tahun lebih. 2018 kalau nggak salah ini. Oh, 2018 ya? Iya. Karena dia dari kayu cepat lapuk dan tidak ada atapnya. Pelindung ya, Iya. atap pelindung. Ini saat ini kan lagi di pekerjaan nih. Pekerjaan daripada jembatan ini sudah berapa hari dimulai ini? Pekerjaan ini udah dikerjakan kurang lebih 2 minggu. Oh, sudah 2 minggu ya? Menjalan ke 3 minggu ini. Jalan ketiga minggu ya? Iya. Yang melakukan pekerjaan ini siapa? Pemerintah apa pihak swasta? Yang mengerjakannya adalah pihak kontraktor PT Toba Palap Lestari, yaitu PT Merpaung Margana. Oke. Yang domisilinya di Siruar ini juga. Berarti yang mendanai dari? Yang mendanai ini sumber dananya dari PT Toba Palap Lestari. Dari Toba Pak ya. Lestari ini. Ya. Berarti ini CSR atau apa ini ya? Ini dana sidi, Pak. Dana sidi ya, dana sidi dari Toba Pak Lestari ya. Perkiraan berapa lama ini apanya? Jembatan dikerjakan? Diperkirakan kurang lebih kemarin kita koordinasi dengan kontraktornya 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Oke. Ya. Coba sambil tunjukkan Amang yang rusak-rusaknya ini yang seperti apa? Yang rusak-rusaknya ini dulunya seperti inilah, udah berlubang-lubang. Nah, ini ya agak lumayan, yang dibuka sana itu kemarin udah agak parah betul. Nah, yang ini rusak ya. seperti inilah, Pak. Udah busuk ya? Udah busuk. Siapa kan? Ini udah busuk. Jadi seperti ini sebelumnya ya. Nah, jadi udah parah. Yang sepeda motor juga udah nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat ya. Iya. Ini kondisinya Ini kondisi sebelumnya ini. ini ya. Sebelumnya ya. Iya. Terus dulu kan besinya nggak ada di tengah ini. Nggak ada di tengah penahannya. Penahannya ini nggak ada. Sangat riskan dia riskan, untuk apalagi patah. untuk mobil yang bermuatan barang ya. Nah, seperti ini mungkin kena ban paling ujung. Nah, inilah patahnya ini. Udah patah ya. Nah, sama ini Udah busuk ya, ya. udah busuk. Lapuk. Nang nasa jolma
Ya, kalau saya lihat potensi desa Siruar ini sangat bagus ya, sangat indah. Ini kita di atas Sungai Asahan. Dari Sungai Asahan ini adalah tempat aliran air dari Danau Toba nanti menuju laut ya. Satu-satunya sungai yang mengalirkan air Danau Toba ya Sungai Asahan ini, melintas dari desa Siruar. Nah, pemandangannya pun indah banget sebenarnya. Kalau desa ini bisa ditata menjadi minimal agrowisata ya, wisata berbasis alam dan berbasis pertanian, ini sangat bagus Pak Kades ya. Ini kan kalau kita lihat ini sangat mengagumi keindahan pemandangan daripada desa Siruar ini ya. Kira-kira ini apa yang perlu diperbaiki di desa ini menurut Amang? Ya, terima kasih. Saya juga mengharapkan dengan adanya juga pembangunan jembatan ini nantinya udah selesai. Terima kasih untuk PT Toba Palak Lestari. Harapan saya ke depan juga dengan dinas-dinas terkait, karena potensi desa ini memang ada potensinya untuk juga bisa dijadikan jadi wisata. Di bawah sana udah ada seperti pemandangan-pemandangan. Yang saya harapkan ini kiri kanan jembatan ini biar bersih. Saya mau mengharapkan stakeholder kedua, harapan saya ke perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan Sungai Asahan ini, tolonglah saling bahu-membahu kita untuk membikinkan desa kita ini biar lebih bagus seperti ini. Ini kan daerah nih masih nampaknya dari jembatan ini masih kumuh. Nah, ini sangat kumuh. Jadi saya sangat mengharapkan bagaimana ini nanti bisa beronjong ataupun TTPD, didip biar bisa lebih indah lagi untuk kedepannya. Itu harapan saya yang paling pasti. Dan masyarakat juga aman tinggal di sekitaran ini ya, nggak ada lagi kayak kemarin ada yang hanyut. Ini kan pernah kejadian juga sampai mengerungut nyawa. Pernah kejadian ya? Kejadian. Jadi nggak ada lagi. Kalau ada TPT-nya berarti kan udah ada penghalang untuk ke sungai. Iya. Nah, itu harapan saya, Pak. Itu harapannya. Berarti ini jembatan Siruar ini sangat vital ini Pak Kades ya? Jembatan Siruar ini sangat vital, bukan hanya untuk akses untuk desa Siantar Utara. Ini sekarang, ini kemana aja nih yang bisa lewat dari sini? Ini kita udah pakai akses ini untuk sampai ke Narumonda. Karena jalan yang ada di sini sudah ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten namanya Jalan Mahadi Simangunsong. Jadi dari Jalan Mahadi Simangunsong ini ada sekitaran kurang lebih 7 km. 7 km dengan perbatasan Kecamatan Narumonda. Iya, harapan kita juga nantinya jalan kabupaten ini bisa diakses oleh semua orang. Nah, jadi pembangunan biar lebih meningkat ke depannya. Makanya jembatan ini kita ajukan kemarin biar bisa untuk dilewati oleh semua orang. Semua orang ya? Iya. Kalau boleh tahu ini di desa ini berapa kakak ini Pak Kades? Kita sekarang yang di desa kita ini 224 kakak. 224 kakak? Iya. Selain dari sini ada akses lain nggak menuju katakanlah Prose atau selain dari yang Narumonda tadi? Kalau Narumonda kan berarti keliling dia. Iya. Ada akses lain nggak? Nggak ada. Berarti ini satu-satunya. Ini satu-satunya akses menuju desa ini ya? Iya Pak. Iya. Artinya masyarakat setiap hari lewat dari jembatan ini? Setiap hari Pak. Setiap hari ya? Ini. Kalau di desa ini apa nih kegiatan apa? Bertani semua atau seperti apa? Kegiatan kita di desa ini di sampingnya adalah di perusahaan-perusahaan yang ada bernaungan di bawah TPL dan juga perusahaan-perusahaan Inalum, BDSN, Jasa Tirta. Berarti banyak karyawan-karyawan juga di desa ini ya? Lumayan. Bisa kategori dibilang sekian persen lah. Ya. Terus yang paling apa di sini adalah bertani. Ya. Bertani yaitu produknya apa aja? Jagung. Ya, terus kopi, coklat. Dan juga di sini ada seperti ini. Kita ada juga lobster. Ada di Sungai Asahan ini ya? Jadi sangat memungkinkan untuk dimajukan ke depan kalau ada bisa pihak ketiga yang membantu kita. Iya, karena dari sini banyak produk-produk pertanian, berarti armada barang juga lewat sini juga ya? Dari sini semua Pak, aksesnya dari sini semua. Jadi betul-betul harus nggak bisa lagi ditawar-tawar, harus diperbaiki segera ini berarti ya? Ini desa Siruar ini kan termasuk desa paling ujung atau gimana ini? Belum, kita ada juga perbatasan kita sekarang ada desa Siriaria, Narumonda dan juga Pitupoan. Jadi sebenarnya
karena hutan aja. Karena hutan. Nah, Berarti jadi hutan ya. Iya, batas-batas wilayah kita ada juga desa-desa dengan kecamatan yang lain. Oke, dengan Iya. kecamatan yang lain berarti itu jalannya juga apa namanya? Ada yang tembus ke arah Sirieria enggak dari Jalannya Sirwar? ada, tapi Ada. cuma setapak. Oh, jalan Setapak, setapak, ya. jalan setapak ya. Iya. Berarti ini betul-betul sangat vital ya. Akses vital ini, Pak. Sangat vital ya. Ini kan tadi kan ada lobsternya ini pakai itu enggak ya? Pakai sampan kayak gitu tuh. Pakai Ah, sampan. Itu salah satu Langsung contoh di itu. sungainya apa ada apa namanya kerambanya? Ada kerambanya, ada Ada bumbunya keramba. yang kecil, nah itulah di jenis pangilar dia. Pangilar. Nah, Oh. Ini udah didata belum lobster apa nama potensinya? Berapa kilo rata-rata di desa ini dapat satu hari? Per minggu. Potensi untuk lobster ini kemarin kami data, kebetulan kita ada pengajuan sekarang untuk sampan mereka biar lebih safety, karena nggak nyaman pakai yang dari Yang apa itu, kecil itu ya. yang dari kecil terus dari drum. Menurut saya kan nggak nyaman. Oke. Nah, jadi kemarin kita ada musrembang, kita ajukan ke dinas, istilahnya kalau nggak bisa ke dinas yang lain, ke perikanan kita ajukan ke dinas perusahaan-perusahaan. Iya. Jadi orang ini potensinya ada sekitaran 1 minggu itu kurang lebih 20 kilo ada keluar setiap 20 Sabtu. kilo lobster Iya. ya. Jadi sangat memungkinkan dia. Ya, kepada Menteri UMKM dan Koperasi juga Pak Teten Mas Duki ya. Di sini banyak potensi-potensi di sekitar Danau Toba ini. Tolong diberikan perhatian khusus Pak ya. Tolong diberikan perhatian khusus untuk para UMKM. Saya bersama Pak Kades Sirwar. Di sini potensi selain potensi apa namanya perikanan, di sini juga potensi pariwisata sangat bagus. Pak Kades, harapannya selain untuk tadi ini sungai perbaikan, kalau jembatan kan sedang diperbaiki ini. Ya. Ya, kita kan apa namanya Thomson Sirus ini pemirsanya ini bukan hanya di daerah Toba, tetapi ini nasional, artinya ini sampai juga ini penonton se-Indonesia ya. Boleh ini disampaikan juga harapan-harapannya, baik itu kepada pemerintah ataupun ke pihak swasta. Mana tahu mereka contohnya melihat video kita ini, apa harapannya Pak Kades untuk yang tadi? Jadi mungkin ini kan tadi kan perusahaan baru yang di segala macam. Seingat saya di PUPR juga banyak program-program yang bisa memperbaiki sungai-sungai seperti ini. Sampaikan aja, Anang. Oke, terima kasih. Di samping juga akses jalan ini udah bagus, jadi berarti untuk akses ini sekarang nggak ada kendala lagi. Mudah-mudahan puji Tuhan ya TPL nantinya jangan bosan-bosan juga membantu kita. Ya. Yang harapan saya dari TPL juga ya ada kemarin permohonan gereja juga ya, tolonglah Gereja ya? dibantu ya. Gereja. Kasihan juga udah dijanji-janjiin terus nggak jadi-jadi. Terus mudah-mudahan janji tahun ini udah harus dikerjakan. Terus untuk pemerintah saya mengharapkan nggak ada lagi desa yang seperti ini saya lihat kotornya joroknya Sungai Asahan. Ya. Jadi tolong yang mempergunakan air ini, tolonglah bagaimana caranya nih biar bersih dan dibuatkan sejenis tempat wisata kecil. Ya. Walaupun nggak bisa ini wisatanya besar, tapi kecil pun untuk sangat bagi untuk kebersihan sungai ini. Yang penting bersih sungainya ini, berarti yang pemakannya juga bersih dan warganya juga sehat. Ya, saya pikir bisa. Jadi nggak hanya cukup pemerintah, nggak cukup swasta juga ya. Saya pikir Kementerian Pariwisata. Ya. Saya colek juga Bro Sandiaga Uno ya. Kemarin sudah ke Danau Toba. Bukan hanya yang di Danau Tobanya yang bagus, tetapi di aliran sungainya juga bagus. Nanti sampai ke arah Sungai Asahan. Justru di sini Sungai Asahan raftingnya juga bagus ya. Jadi arung jeramnya bagus. Nanti tetapi mampirlah nanti juga ke Desa Sirwar, karena dari Desa Sirwar ini baru mengalir ke arah Asahan. Ya, dari sini Pak, pemutar turbinnya di bawah ini semua. Iya, jadi sangat-sangat vital ini Desa Sirwar dan cantik banget ya. Jadi ini pakai dan gunakan tempat ini untuk mendorong, paling tidak kalau tidak bisa wisatawan luar negeri, domestik juga saya yakin sangat senang datang ke desa-desa seperti Sirwar ini ya. Oke Pak Kades, mudah-mudahan ya ini kan perjumpaan kita yang pertama. Nanti kita berharap dari saran-saran dari penonton bisa jadi masukan untuk berikutnya. Untuk lain kali kita berbincang-bincang mengenai topik-topik yang lain. Mungkin nanti itu bisa kita bicarakan apakah pembangunan di daerah aliran Sungai Asahan ini
atau contohnya nanti kita mau kembangkan, contohnya katakanlah agrowisata ya. Wisata berbasis pertanian dan juga berbasis sungai asahan. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Kades ya. Terima kasih. Sukses terus. Ya, makasih. Amin. Salam, Doakan. salam bagi warga Siruar. Siap. Mantap. Oke, makasih. Horas. Nah, saya bersama Bang Parlin Marpaung ini sedang di atas jembatan Siruar, Kecamatan Parmaksian. Saya sedang lihat ini pekerjaannya dan sedang dikerjakan. Bang Parlin, Siap. ini kan pekerjaannya saya lihat ini sudah mulai 60%. konstruksinya 60% ya. Iya. Sudah berapa lama dikerjakan ini? Ini perehapan jembatan Siruar ini sudah hampir 2 minggu dikerjakan ini Pak. Sudah hampir Iya. 2 minggu ya. Iya. Dan rencana kita juga harus clear Berapa dalam lama? waktu 1 bulan. 1 bulan ya. Nah, Jembatan ini harus selesai sampai 1 bulan dan bisa difungsikan ya. iya. Ini anggarannya dari mana? Anggarannya ini kebetulan dari PT Toba Pap Lestari. Toba Pap Lestari ya. Iya. Jadi ini anggaran dari Toba Pap Lestari. Artinya ini dana CD. Dana CD ya. Iya. Dana CD adalah dana community development. Nah, jadi satu-satunya perusahaan yang saya perhatikan yang ada dana CD-nya adalah PT Toba Pap Lestari yang ada di daerah Kabupaten Toba. Dana CD itu adalah dianggarkan sekitar 1% dari penjualan bersih dari perusahaan untuk membangun daerah sekitar beroperasi dan sekitar konsesi. Artinya di sekitar Sumatera Utara lah, tetapi terutama yang ada di daerah Kabupaten Toba. Ya, dana itulah yang memperbaiki jembatan Siruar ini. Bang Parlin, ini berapa anggarannya nih? Anggaran untuk perehapan ini kurang lebih 450 juta. 450 juta? Iya, dengan panjang jembatannya kurang lebih 81 meter, lebar 3,5 meter. Lebar 3,5 meter. Nah, panjang 81 meter. Ya, konstruksinya seperti apa nih Bang? Ini konstruksinya sekarang kita tambahi WF 25 untuk menambahi jalur di kanan sama di kiri. Soalnya yang pertama jembatan ini dulu terbuat dari lantainya dari papan kayu. Papan kayu ya. Nah, sudah kurang lebih dari 2 tahun. Jembatan ini juga di perehapannya dulu TPL dari juga? TPL juga. Kalau tidak salah sudah 2 kali bertahap sebelum kepala desa sekarang. Kebetulan kita juga yang mengganti pada saat itu. Sudah 2 kali nih dari TPL. Pak. Sudah 2 kali ya. Nah, Jadi ini yang ketiga. Ini untuk yang ketiga dan sekarang dari kayu diganti jadi konstruksi baja. Konstruksi Yang baja ya. terdiri dari besi web dan lantai dari plat 5 mili plat bunga. Pak Bunga ya. Ah. Perkiraan berapa lama ini bisa tahan? Kalau perkiraan kurang lebih 10 tahun, begituan. 10 tahun ya. Nah, 10 tahun. Berapa banyak nih yang dipekerjakan di sini, Bang? kurang lebih 10 orang, Pak. 10 orang ya. Iya. Ini kira-kira karyawan kita orang-orang sini Pak dari mana? Sebagian orang sini, sebagian dari teknisi dari luar, Pak. Teknisi ahlinya ya. Ahli. Karena nggak semua paham contohnya ngelas atau Konstruksi segala jembatan, ya, macamnya konstruksi jembatan ya. Iya, Pak. Oke. Kira-kira ada kendala nggak ini Bang Parlin? Ya, kendalanya untuk sementara ini ya namanya ini jalan akses, Pak, ya masyarakatnya lalu lalang Ya. Cuma itu aja. Terganggu dengan apa Kendala ya? di lapangan. Mudah-mudahan nggak ada Dan harapan masalah kita ya. juga mudah-mudahan lah secepatnya selesai. ya. Soalnya ini akses jalan satu-satunya, Pak. Ya. Artinya kalau dilihat sampai pekerjaan saat ini kira-kira dari segi waktu terkejar ya. Terkejar, Pak. Terkejar ya. Cuaca juga sangat mendukung. Cuaca mendukung ya. Iya. Mudah-mudahan Bang Parlin sukses terus ya. Siap, Pak. Ini bisa diselesaikan sekitar 1 bulan. Jembatan Siruar ini mudah-mudahan bisa menjadi katakanlah harapan baru untuk warga Siruar. Ya. Nah, nanti kalau ada informasi-informasi yang lain kami akan berbincang lagi dengan
Bang Parlin dan masyarakat di sekitar Sirwar ini. Kebetulan kita datang ke tempat ini khusus untuk melihat konstruksi dan pengerjaan yang sedang dilakukan oleh Bang Parlin beserta Kepala Desa dan Toba Pak Lestari di Jembatan Sirwar, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Terima kasih Bang Parlin ya, sukses terus. Sukses. Mudah-mudahan makin jaya. Ya, amin. Saat ini bersama Bang Rudi Panjaitan, bagian Humas PT Toba Pak Lestari. Saya juga di atas jembatan ini berbincang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi juga ya. Kita kebetulan di atas tadi saya berbicara dengan Pak Kades. Ternyata ini adalah kontribusi dana CD ya dari PT Toba Pak Lestari. Kira-kira Bang Rudi, ini kan jembatan ini diajukan oleh kepala desa apa langsung memang dikerjakan? Ya. Jadi ini memang adalah program pemberdayaan masyarakat, salah satu yang kita jalankan di Desa Sirwar ini. Jadi prosesnya ini melalui rapat ya, di dalam musrembang ya. Jadi kebetulan kita melihat ini adalah salah satu akses yang vital yang harus yang perlu diperbaiki. Jadi dasarnya adalah berdasarkan musrembang ya. Jadi yang artinya diajukan oleh kepala desa. Kepala desa diajukan ke perusahaan lalu memutuskan untuk mengerjakan tahun ini. Benar. Kontribusi TPL ke masyarakat Sirwar ini kan mungkin rutin ya, atau katakanlah ini kan berdasarkan masyarakat tadi dikatakan ini udah perbaikan yang ketiga kali. Ya, harapan dari perusahaan kepada masyarakat apa yang sesudah nanti diperbaiki? Ya, kita tetap berharap ya jembatan yang sudah kita lakukan perbaikan bersama-sama ini bisa lebih meningkatkan aktivitas masyarakat di sini. Mungkin dulunya beban jembatan ini katakanlah dengan adanya peningkatan perbaikan ini merubah dari papan menjadi plat ya, kemungkinan kemampuan ya kendaraan yang lewat ini akan bisa bertambah membawa muatan. Artinya hasil mereka bisa dibawa lebih gampang ke perkotaan lebih banyak lagi. Mungkin tadinya hanya bisa bisa dua trip ya, mungkin karena dengan sudah ditambah
kemampuan jembatan ini bisa jadi satu trip aja. Ini kan lebih akan menghemat kos, ya. transportasi. Artinya kontribusi seperti ini memang selalu diperhitungkan Toba Pulp Lestari ya. Ya. Jadi tidak asal menyumbang atau tidak asal mengeluarkan dana CD sebenarnya ke masyarakat ya, tetapi diperhatikan apakah itu vital bagi masyarakat, apakah itu katakanlah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Jadi itu diperhatikan ya. Jadi memang ada banyak program yang diajukan pada saat musrembang, tapi bersama kepala desa kita rembukan mana program-program yang lebih mendorong untuk peningkatan ekonomi. Seperti itu. Jadi salah satu yang urgent ini ya. Ya, benar. Mudah-mudahan nanti jembatan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Siruar ya Bang. Ya, benar Bang. Ada kira-kira pesan dari PT Toba Lestari nggak ke masyarakat, nggak hanya masyarakat Siruar ini? Ya, pesan dari manajemen Toba Pulp Lestari, kerjasama yang selama ini sudah kita bangun, mari kita tingkatkan lagi ya, supaya keberadaan perusahaan ini bisa memberikan kontribusi dampak atau kontribusi yang lebih besar lagi kepada perekonomian masyarakat dan kesejahteraannya. Oke, Bang Rudi ya, kalau pesan masyarakat ini kan banyak tadi kan harapannya, mungkin juga perusahaan seperti itu ya, jadi saling bekerja sama, intinya kan komunikasi sebenarnya. Toba Pulp Lestari kan kalau saya perhatikan di beberapa daerah memang banyak kontribusi yang jarang itu sebenarnya adalah dikomunikasikan. Dalam rangka itulah YouTube channel Thompson Sirus sebenarnya ini hadir ya, melihat perbaikan-perbaikan yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa membuka mata, dalam artian bisa melihat kontribusi-kontribusi yang dilakukan oleh Toba Pulp Lestari. Publikasi-publikasi yang sedang saya lakukan juga seperti ini mendorong juga biar lebih giat ya PT Toba Pulp Lestari untuk melakukan berbagai bantuan ya. Oke, sukses terus ya, buat Toba Pulp Lestari ya. Sukses juga buat masyarakat sekitar. Terima kasih. Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kehadiran YouTube channel Thompson Sirus di atas jembatan Siruar adalah untuk memberikan berbagai informasi yang berimbang, memberikan informasi yang bagus bagi masyarakat bahwa pembangunan-pembangunan yang dilakukan baik pihak oleh swasta maupun oleh pemerintah itu harus kita apresiasi. Mudah-mudahan publikasi seperti ini bisa memberi gambaran kepada masyarakat yang menonton YouTube channel Thompson Sirus agar masyarakat bisa memahami ya bahwa perusahaan swasta juga bisa memberikan kontribusinya, baik itu lewat dana CD, Community Development ataupun dana-dana CSR ya. Dana-dana CSR dari perusahaan akan kita dorong melalui berbagai publikasi agar semakin besar diberikan kepada pemerintah ya. Oke, tetap semangat Indonesia dari Jembatan Siruar. YouTube channel Thompson Sirus menyapa Anda. Mudah-mudahan informasi-informasi yang kami bagikan bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita, termasuk Anda bisa melihat wacana-wacana baru dan melihat dunia baru di sekitar pegunungan-pegunungan Danau Toba dan sekitar keindahan Danau Toba. Tetap semangat Indonesia, horas.